Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lur. Kebetulan saya ingin update kondisi mentaya setelah kemarin mulai hari Senin sampai sekarang hari Kamis itu mentaya saya nolkan EF. Kenapa kok mentaya saya nolkan EF? Karena saya biasa seperti itu. Kalau memang burung-burung yang sulit untuk di udah mungkin birahnya terlalu tinggi ataupun menurut saya udah nggak begitu performanya begitu baik, itu biasanya saya netralkan lur untuk extra foodingnya atau EF-nya. Jangkrik nggak saya kasih sampai hari ini. Sampai kapan mentaya saya nolkan EF, saya lihat kondisi mentaya. Kemarin hari pertama mentaya masih sedikit gacor karena efek dari extra fooding sebelumnya. Terus untuk hari Selasa mentaya itu udah drop, dia udah nggak mau bunyi, dia cuma loncat sana sini, full saya ablak, rutin saya ablak. Terus mandi tetap selalu rutin. Kalau di sini malam itu saya kerodong, cuman untuk 2 hari kemarin memang saya nggak kerodong karena mentaya kerodongnya saya cuci. Oh ya, ini kebetulan ada pertanyaan dari dulur kita nih, Om MHSA. Kebetulan beliau juga mengalami hal yang sama, juga melakukan terapi 0EF kepada burung cucak hijaunya. Sebenarnya bukan 0EF malah, tadi bertanya ke saya, Om, cucak hijau saya kok birahannya terlalu tinggi. Saya sudah melakukan langkah pengurangan extra fooding dan juga proses mandi, bahkan di embun juga. Beliau bilang katanya sudah ada perubahan, sudah nggak gembung lagi. Cuman beberapa saat yang lalu katanya tuh dibawa ke gantangan dengan perawatan yang sama, dibawa ke gantangan. Logikanya gini Om, kalau seumpama burung sudah dinetralkan, burung jenengan sudah turun birahinya, udah enak, udah nggak gembung lagi, nggak melet lagi, birahinya udah nggak naik, karena beliau juga selain embun, umbar, main umbar juga 2 kali 1 minggu katanya juga. Extra fooding buahnya itu di selang-seling, diganti antara pepaya sama timun. Bagus itu Om. Saya sendiri juga kalau dulu waktu saya beli burung saya yang sebelum mentaya sampit itu, kalau birahi memang saya kasih timun, pepaya, pir. Terus rutin saya umbar juga, karena dulu waktu di Semarang itu punya umbaran sendiri. Kalau memang dirasa kalau sudah burung turun birahinya Om, jangan menggunakan rawatan yang sama untuk dibawa ke gantangan atau burung diadu. Karena apa? Burung saat diadu itu juga butuh tenaga Om, jadi harus ada kesiapan juga. Kalau memang extra food dirasa burung sudah turun birahinya, kalau kita mau bawa ke gantangan, kita juga harus ada persiapan. Agar apa? Agar burung nanti di lapangan punya tenaga. Karena kalau burung tidak punya tenaga, yang pasti ya kedodoran. Tenaga itu bermacam-macam, bisa didapat dari proses istirahat atau recovery, terus dari extra fooding juga bisa, karena nutrisi yang masuk itu nanti juga akan menjadi tenaga untuk burung kita. Dan juga umbar, secara tidak langsung proses umbar yang baik, yang benar itu akan menambah tenaga untuk burung kita tentunya. Jadi saran untuk Om MHSN, saya lupa sini juga, mohon maaf. Itu untuk proses penetralan burung cucak hijau jenengan itu sudah cukup Om. Cuman kalau mau dibawa ke gantangan, disiapkan Om, minimal 1 hari sebelum dibawa ke gantangan. Untuk extra fooding dinaikkan lagi. Jadi harapannya supaya nanti saat kita bawa ke gantangan, dia juga memiliki tenaga juga. Kalau kita membawa cucak hijau yang kita netralkan porsi EF-nya, otomatis nanti di gantangan juga dia nggak punya tenaga. Dia pasti akan ngejar nyari jangkrik, dia lebih cenderung loncat sana sini Om. Jadi nggak apa-apa Om, nanti setelah proses rawatan penetralan itu sudah dilakukan, kalau saya sendiri, saya lihat hari pertama, hari kedua pasti burung akan mengalami
perubahan untuk hari-hari berikutnya. Sampai kapan biasanya saya menetralkan, contohnya Mentaya ini. Saya lihat kondisi Mentaya itu, kalau dia dirasa 1-2 hari, 3 hari, 4 hari saya netralkan, saya nggak kasih EF, dia udah mulai bunyi, bahkan terkadang mau keluar materi, itu baru nanti prosesnya saya kasih ke extra fooding. Mulai dari kalau nggak 1-1, 2-2 atau maksimal 3-3. Saya lihat juga kalau saya kasih 1-1 Mentaya di rumah udah mulai bongkar materi, ya udah itu cukup 1-1 aja. Nanti kasih 2-2 sama 1-1 belum, kasih 2-2, 2-2 belum, kasih 3-3. Kalau 3-3 udah bongkar materi, berarti nanti saya turunkan ke 2 untuk harian ya Om ya. Cuman kalau untuk proses menggantang itu pasti akan saya naikkan lagi, dan setelah gantang itu pasti akan saya netralkan lagi. Untuk apa fungsinya? Supaya Mentaya itu birahnya bisa kembali turun, emosinya bisa kembali turun. Harapannya seperti itu. Jadi untuk dulur kita Om MHSA, kalau memang mau burungnya digantang lagi, kalau memang sudah netral, dirasa sudah netral, birahnya udah turun, ya disiapkan Om. Jadi kesiapan burung juga sangat diperlukan. Kita juga harus mempersiapkan burung, karena apa, nanti di gantangan dia juga akan bertarung. Seperti halnya di hutan, mungkin dia juga akan bertarung. Gimana caranya bertarung? Mereka ya berkicau antara satu burung dengan, biasa kalau cak ijo, mungkin sepengetahuan saya, menurut cerita dari teman-teman saya dulu yang suka mikat di Sampit, itu burung cucak ijo itu ada yang mau koloni Om. Jadi mereka itu ada beberapa burung yang mau koloni. Satu koloni itu mungkin ada 4-5 ekor, dan mereka itu biasanya berpisah, atau mungkin saat musim-musimnya, karena burung cucak ijo kan saya factor ya. Jadi mereka itu nanti bukan memperebutkan wilayah ya, jadi berebut pasangan atau betina itu di musim-musim tertentu, dan mereka pasti saat berebut betina itu akan bertarungnya dengan cara berkicau, mengeluarkan suara-suara merdu supaya bisa menarik perhatian betina dan juga bisa menyingkirkan lawan-lawan yang lain. Ya, saya di sini saya tekankan, saya bukan bermaksud menggurui, saya cuma berbagi pengalaman, ilmu yang pernah saya alami, dan juga orang lain bercerita ke saya dan mereka juga pernah mengalami hal tersebut, kemudian bercerita dan menemukan solusi. Saya rasa seperti itu Om, untuk Om MHSA. Jadi sudah benar langkahnya untuk burung dinetralkan, sudah netral. Kalau mau dibawa ke gantangan atau burung mau dicoba diadu, ya harus disiapkan juga tenaga dan kesiapannya juga. Jadi extra fooding dinaikkan Om sehari hamin sebelumnya. Untuk haminnya sih ditentukan, karena burung kita yang tahu ya kita sendiri sebagai perawat. Bagaimana perubahan burungnya saat kita melakukan rawatan, itu yang tahu ya kita sendiri. Tiap-tiap burung pasti beda rawatan, tiap burung beda karakter. Jadi ya dipahami secara betul, dinikmati proses dalam berprosesnya, supaya kita bisa mendapatkan ilmu masukan yang kita gunakan nanti untuk merawat burung tersebut. Saya rasa cukup sekian. Insya Allah Mentaya minggu depan akan saya gantang, besok akan saya kasih EF. Mulai proses umbar hari Jumat, Sabtu, Minggu insya Allah. Terus untuk gantangnya nanti minggu depan lah, mungkin kalau nggak hari Rabu, hari Jumat, hari Sabtu, tergantung ya. Kalau ada memang ada kondisi waktu, kesempatan yang mungkin kan saya untuk gantang, ya saya gantang. Tapi kalau tidak, ya saya tidak terlalu memaksakan, karena selain pekerjaan juga dan cuaca juga. Di sini kita boleh memiliki hobi, kita boleh bersenang-senang, tapi jangan melupakan tujuan utama, yaitu beribadah dan juga menafkahi keluarga, karena saya sudah punya keluarga. Cukup sekian Lur.
Sekali lagi saya tekankan, saya tidak maksud menggurui, saya cuma berbagi ilmu pengalaman yang pernah saya alami dan orang lain mengalami kemudian bercerita kepada saya. Semoga burungnya stabil lagi Om, MHSA, konser lagi, bisa enak lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.